Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Xiaoyan menarik nafas dalam dan rona merah yang tidak sehat tiba-tiba muncul di wajah pucatnya dan kepalanya sedikit miring ke arah hutan lebat. Xiaoyan percaya bahwa jika Hu Yingcue benar-benar ada di sana, dia pasti akan melihat rona merah yang tidak sehat di wajahnya. Anda cukup mampu membuat saya malu. Tidak diketahui apakah pujian Xiaoyan atau kelelahan yang terungkap oleh rona merah yang tidak sehat di wajah Xiaoyan yang berpengaruh, tetapi kemarahan di hati Hun Dunpume sedikit mereda dan nadanya menjadi sedikit lebih lembut. Tidak dapat disangkal bahwa Anda adalah lawan yang dapat kuhormati, dan saya tidak tega membunuh Anda. Jika Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi, akui saja kekalahan dan saya akan berhenti. Jelas, bahkan Hun Dunpume berpikir bahwa Xiaoyan tidak dapat melanjutkan pertarungan. Anak ini benar-benar hebat. Tetapi sangat disayangkan semangat juangnya telah habis. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Nulong akhirnya yakin bahwa Xiaoyan tidak dapat mengalahkan Hun Dunpume dan dia seharusnya senang. Tetapi dia sebenarnya merasa kasihan pada Xiaoyan. Ji Wuchen dan Long Yi saling memandang dan mereka melihat kebingungan di mata masing-masing. Bagaimanapun mereka paling mengenal kemampuan bertarung Xiaoyan. Dan pertarungan sengit ini jauh dari melelahkan Xiaoyan seperti ini. Tetapi kelelahan di wajah Xiaoyan terlihat oleh semua orang. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sementara yang lain masih memikirkan urusan mereka sendiri, Hun Dun dan Xiaoyan mulai bertarung lagi. Seperti yang diharapkan, meskipun serangan Xiaoyan masih sangat tajam, Hun Dun tidak dapat memenang, tidak peduli seberapa marahnya dia. Tetapi gerakan Xiaoyan sedikit lambat. Tidak semulus sebelumnya. Sayangnya, tampaknya anak ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Nulong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ayah, apa yang terjadi? Long Yi dan Jing Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai khawatir. Anda kehabisan tenaga, mari kita lihat bagaimana Anda bisa bertahan. Hancurkan untuk saya. Hun Dun merebut celah setelah penggaris berat Xiaoyan jatuh, mengangkat tangannya untuk mengumpulkan semua gelombang udara dalam jarak ratusan kaki di sekitarnya, menggabungkannya ke dalam pisau batu dan menebasnya tiba-tiba. Saat cahaya pisau muncul, tanah di bawah kaki Hun Dun bergetar hebat, dan pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke langit. Pisau ini memadatkan semua kekuatan Hun Dun dan jatuh pada Xiaoyan ketika kekuatan baru dan lama sulit untuk ditransfer. Karena Hun Dun memutuskan bahwa serangan ini akan mengenai Xiaoyan. Dan Nulong sepertinya melihat adegan Xiaoyan berteriak. Menyerah! Hati-hati! Jing Wuchen dan Long Yi berteriak pada saat yang sama. Hati mereka tiba-tiba terangkat ke tenggorokan mereka. Namun adegan yang terjadi di saat berikutnya membuat mata semua orang hampir jatuh. Tepat saat pisau batu hendak menebas Xiaoyan, darah mengalir deras. Dan cahaya pisau Hun Dun sepenuhnya ditarik kembali. Sosoknya mundur lebih cepat dari serangan itu, memegangi kepalanya dan berguling-guling di udara. Sudahlah Hun Dun benar, saya benar-benar tidak punya waktu untuk menangkis serangan tadi. Xiaoyan memegang penggaris di dadanya dan terengah-engah. Tetapi saudara Hun Dun tampaknya lupa bahwa saya masih memiliki keterampilan bertarung jiwa. Untuk tampil maksimal dan sepenuhnya menghilangkan kecurigaan Hu Yingcue tidak cukup hanya dengan menunjukkan kelelahan. Dia harus menunjukkan potensi yang hampir habis di depan semua orang untuk memastikan bahwa ular itu bisa keluar dari lubang. Oleh karena itu, Xiaoyan memilih untuk terus menyerang dengan seluruh kekuatannya. Hah? Serangan jiwa sialan! Hun Dun memiliki darah raja binatang ajaib. Tidak hanya bertahan fisiknya yang sangat kuat, tetapi pertahanan jiwanya juga cukup baik. Namun tidak peduli seberapa bagusnya, sulit untuk menahan keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan yang tiba-tiba dan kuat.
Setelah menderita kekalahan berulang kali, Hundun tidak dapat lagi menahannya. Tepat saat Sioyan mengejarnya, tubuh Hundun tiba-tiba berubah. Awan kabut turun dari langit dan menyelimuti ruang dengan radius hampir 1000 kaki. Kabut itu dipenuhi dengan perubahan kehidupan kuno. Tekanan yang tampaknya mengendalikan dunia samar-samar terungkap dari kabut yang membuat Sioyan berubah warna. Di mata semua orang yang sangat terkejut, Hundun dalam kabut telah menghilang. Sebaliknya ada binatang ajaib dengan ukuran tubuh beberapa ratus kaki. Tubuhnya ditutupi sisik hitam sebesar kipas daun kotel, bersinar dengan kilau logam dingin. Tanduk spiral besar di kepalanya seperti pohon kuno yang kuat dan perkasa. Apakah ini Raja Binatang Kekosongan? Sioyan tidak peduli seberapa bodohnya dia menebak identitasnya. Namun ekspresinya segera menjadi serius dan sarafnya menegang. Orang-orang yang menonton pertempuran itu juga sangat gugup menatap sosok Raja Binatang Kekosongan yang legendaris. Karena ini adalah sesuatu yang tidak banyak orang di benua Dodi benar-benar lihat. Dan bahkan lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Hampir tidak ada yang tahu seberapa kuat Raja Binatang Kekosongan ini. Namun melihat Hundun yang jauh lebih kuat dari sebelumnya saat ia berwujud manusia, semua orang diam-diam mendesah bahwa ia sesuai dengan reputasinya. Kemudian suara Hundun Bume dalam wujud binatang iblis terdengar sangat pelan dan sedikit serak. Anda mampu memaksa saya untuk berubah ke wujud asli saya. Kekuatan Anda melebihi ekspektasi saya. Dan Anda cukup untuk berada di antara para jenius yang tak tertandingi. Saya pernah meremehkan musuh sebelumnya dan itu adalah kesalahan saya sendiri. Sehingga saya menderita serangkaian pukulan berat. Pada titik ini, kata-kata Hundun Bume tiba-tiba berubah dan kekosongannya terungkap dalam pengingatnya kepada Sioyan. Wujud asli saya jauh lebih kuat daripada wujud manusia saya. Jika Anda berada di masa prima, Anda mungkin masih bisa bertarung. Tetapi sekarang Anda telah mencapai akhir kekuatan Anda. Jadi saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan agar tidak terluka oleh wujud asli saya. Sioyan jatuh ke tanah, menopang tubuhnya dan penguasa berat dan berkata ringan kepada Hundun Bume yang besar di udara. Alasan mengapa yang kuat itu kuat adalah karena mereka memiliki hati yang tidak mudah menyerah. Jika mereka menyerah sebelum saat terakhir, keadaan pikiran mereka pasti akan hancur. Bagaimana mereka bisa kuat? Selain itu, apa yang membuat Anda menegaskan bahwa saya pasti akan kalah? Hanya dengan beberapa patah kata, semua orang mengacungkan jempol kepada Sioyan di dalam hati mereka. Nulong bahkan memuji dalam hatinya. Anak baik, Anda sudah berada pada titik di mana Anda membutuhkan senjata untuk menopang tubuh Anda, tetapi Anda masih tidak mau mengakui kekalahan. Tidak heran Anda bisa bertarung dan Hundun dalam situasi seperti itu. Hanya kegigihan untuk tidak pernah menyerah inilah bukan kualitas yang dimiliki orang biasa. Hundun menatap Sioyan dan rasa sukanya pada Sioyan menjadi semakin kuat. Dia tersenyum dan berkata, "Sekarang saya benar-benar ingin tahu apa lagi yang Anda andalkan untuk bertahan. Coba saja dan Anda akan tahu." Melihat bahwa semua orang percaya bahwa dia berada di ujung kekuatannya, Sioyan tersenyum bahagia setelah mencapai tujuannya. Sebenarnya setelah serangkaian pertarungan sengit, semangat juang Sioyan memang banyak terkuras. Tetapi tidak hanya banyak, karena tubuhnya ditempa oleh garis keturunan monster dan pil Siu Sui. Ditambah peningkatan segel roh, dia tidak merasakan sedikit pun kelelahan. Selama semangat juangnya pulih, dia akan segera memiliki kekuatan tempur puncak lagi. Huning Cue, ketika saya menghabiskan sedikit semangat juang saya yang terakhir, Anda harus bergerak, kan? Memikirkan hal ini, Sioyan menggunakan keterampilan bertarung kelas dunia angin berlalu tanpa jejak dan menyerang Hundun lagi, meninggalkan jejak bayangan di sepanjang jalan. Ayo! Melihat Sioyan datang, Hundun dalam wujud aslinya mengayunkan kepalanya dan bergegas maju dengan tanduk spiral besar, mencoba menghadapi Sioyan. Pada saat yang sama, dia sangat bingung dengan tindakan Sioyan.
Apakah anak ini mencari cara untuk mengakui kekalahan? Karena dia berani melawan wujud aslinya, tetapi Xiaoyan tidak bertarung dengan Hundun. Ketika mereka hendak bertarung, Xiaoyan tersenyum aneh dan tubuhnya bergoyang, menghindari tanduk raksasa itu. Langkah kakinya telah menginjak kepala Hundun dan dia berkata sambil tersenyum, "Hanya orang bodoh yang akan bertarung dengan tubuh asli Anda, karena saya tahu cara menyerang jiwa Anda." Dari jarak dekat, langit dingin bergerak lagi dan mencurahkan kekuatan jiwanya dengan cara yang luar biasa. Saya tahu bahwa pertahanan jiwa Anda akan ditingkatkan ketika Anda berubah menjadi tubuh asli Anda. Tetapi saya tidak percaya Anda dapat mempertahankannya jika saya menggunakan semua kekuatan jiwa saya. Dia mengendalikannya hingga batas puncak alam kaisar dan kolom cahaya berwarna darah menembus sisi Hundun dan meledak ke lautan kesaran jiwanya. Pada saat yang sama, dia mengangkat penguasa berat tinggi-tinggi dan hendak mengalahkan Hundun. Bodoh, tidakkah Anda tahu bahwa tubuh asli saya kebal terhadap serangan jiwa? Suara menghina dari Hundun terdengar di telinga Xiaoyan. Lalu telapak tangan raksasa muncul di samping Xiaoyan dan bayangan yang jatuh itu benar-benar menyelimuti sosok Xiaoyan. Dengan tergesa-gesa, Xiaoyan menghindar. Telapak tangan raksasa itu menampar ke bawah dan meskipun tidak mengenai Xiaoyan, aliran udara itu tetap melemparkan Xiaoyan jauh-jauh. Xiaoyan berdiri tegak, tatapannya tertuju pada Hundun Pume yang tampak meremehkan. Jadi Xiaoyan berpura-pura tidak pernah menyangka bahwa tubuh asli Hundun Pume akan kebal terhadap serangan jiwa dan sengaja menunjukkan ekspresi kaget dan terkejut. Sebenarnya Xiaoyan tahu bahwa tubuh asli Hundun kebal terhadap serangan jiwa karena King Horan memberitahunya sebelum dia memasuki ilusi. Dia melakukan ini untuk Hu Yinjue untuk melihatnya. Bagaimanapun Hu Yinjue telah mengikutinya sepanjang jalan dan dia pasti tahu bahwa dia memiliki jurus pembunuh untuk keterampilan bertarung jiwa. Jadi Xiaoyan hanya ingin meyakinkan Hu Yinjue bahwa kekuatan jiwa tidak bisa lagi menggunakan keterampilan bertarung jiwa. Dia percaya bahwa Hu Yinjue tidak akan pernah berpikir bahwa dia masih memiliki kekuatan jiwa yang tidak digunakan. Bagaimanapun siapa yang mengira bahwa puncak bintang 4 sebenarnya memiliki kekuatan jiwa tingkat setengah niat. Tapi Long Yi sangat bingung. Mengapa Xiaoyan melakukan ini? Apakah Xiaoyan lupa bahwa tubuh asli Hundun kebal terhadap serangan jiwa? Long Yi sangat khawatir tentang Xiaoyan. Bahkan Jing Wuchen tidak tahu, jadi dia terkejut bahwa serangan jiwa Xiaoyan tidak efektif. Dia memegang kepalanya yang berantakan dengan kedua tangannya dan keyakinannya pada kemampuan Xiaoyan untuk mengalahkan Hundun benar-benar goyah. Tapi Nulong tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun dia telah mendengar sedikit tentang legenda tubuh sejati Hundun. Dan dia juga tahu bahwa tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang legenda ini. Wajar bagi Xiaoyan untuk tidak mengetahui bahwa tubuh sejati Hundun kebal terhadap serangan jiwa. Tapi dia mulai berpikir tentang bagaimana dia harus menghadapi Hundun setelah kekalahan Xiaoyan. Bagaimana? Hundun tetap tidak bergerak dan bertanya kepada Xiaoyan dengan sedikit sarkasme. Tidak dapat disangka bahwa keterampilan bertarung jiwa Anda cukup kuat, tetapi itu tidak efektif terhadap saya sekarang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin mengakui kekalahan atau melanjutkan? Xiaoyan pura-pura sadar setelah ditanya oleh Hundun dan mendesah pelan. Jika serangan jiwa tidak efektif, akan membutuhkan banyak upaya untuk mengalahkan Anda. Kemudian senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Namun, keterampilan bertarung penguasa saya mungkin tidak dapat menghancurkan pertahanan tubuh asli Anda. Lanjutkan. Sebenarnya, di dalam pikiran Xiaoyan adalah yang terpenting Hu Yinjue merasa bahwa Xiaoyan menyanyiakan semangat juangnya, dan Xiaoyan akan mencoba melihat apakah dia bisa menghancurkan pertahanan tubuh asli Hundun. Selama dia bisa menghancurkan pertahanan itu dengan tubuhnya yang lincah, setelah dia berurusan dengan Hu Yinjue, tidak akan sulit untuk mengalahkannya. Teruskan. Hundun tercengang. Namun Xiaoyan telah mengeluarkan semua semangat juang yang tersisa dan melancarkan serangan ganas lainnya. Sekarang Xiaoyan,
memanfaatkan kelincahan dan kecepatannya untuk melewati telapak tangan raksasa Hundun dan berulang kali memborbader kaki depan kiri Hundun dengan 1000 kaki tanpa bayangan. Menyerang hanya satu tempat adalah satu-satunya cara yang dapat dipikirkan Xiaoyan untuk menghancurkan pertahanan Hundun. Terkadang, satu-satunya cara mungkin adalah cara terbaik. Lagi pula, segala sesuatu memiliki pro dan kontra. Meskipun pertahanan Hundun meningkat pesat, fleksibilitasnya sangat berkurang. Di bawah serangan tepat Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya, kaki depan kiri Hundun terkelupas dengan sisi. Kulitnya robek, otot-ototnya menonjol keluar, memperlihatkan tulang-tulang putih di dalamnya, dan itu menyakitkan sampai ke tulang. Dia bahkan sangat kesakitan sehingga dia hampir tidak bisa berjalan, dan harus bergantung pada 3 kaki yang tersisa untuk menopang tubuhnya yang besar. Tubuh asli Hundun benar-benar terluka. Jing Wuchen dan Long Yi memiliki sedikit keterkejutan di wajah mereka, tetapi mereka masih sangat khawatir tentang kurangnya semangat juang Xiaoyan. Satu hal yang tidak dapat mereka pahami adalah mengapa Xiaoyan tidak menerima cairan pembersih roh 3 pola. Apakah dia merasa bahwa kemenangan ini tidak adil? Tetapi Nulong membuka mulutnya lebar-lebar, tidak berani mempercayainya. Pada saat ini, Hundun meraung berulang kali. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang tampaknya berada di ujung kekuatannya masih dapat melancarkan serangan yang begitu intensif. Dan dia tidak menyangka bahwa keterampilan bertarung Xiaoyan begitu kuat, sehingga dia dapat melukai tubuh aslinya. Wah, Anda benar-benar hebat. Anda benar-benar tahu cara menghancurkan permukaan dengan 1 titik. Hundun yang belum pernah menderita kekalahan sebesar itu dalam tubuh aslinya menggertakkan giginya karena marah. Tapi Anda tetap harus kalah. Anda bisa melancarkan serangan terkuat sekaligus untuk menghancurkan pertahanan saya. Tapi saya khawatir semangat juang Anda telah terkuras. Anda sekarang hanya didukung oleh kemauan yang luar biasa. Hundun mengangkat dagunya dan nada bicaranya tiba-tiba berubah dingin. Pertarungan binatang buas yang terperangkap tidak ada artinya. Kalah saja. Saat kata terakhir Hundun jatuh, gelombang cahaya menyembur keluar dari mulutnya dan langsung menyerbu Xiaoyan yang tampaknya meluangkan waktu untuk mengatur nafasnya dan memulihkan diri di udara. Saat ini semangat juang Xiaoyan telah habis. Wajahnya pucat, pakaiannya basah oleh keringat. Bibirnya mengerucut menjadi garis lurus tanpa jejak darah. Dan dadanya naik turun dengan hebat. Menghadapi gelombang cahaya yang datang tiba-tiba, wajah Xiaoyan menunjukkan ketidakberdayaan, tetapi keengganan. Dia hanya punya waktu untuk menghilangkan penguasa berat di dadanya sebelum dia terkena gelombang cahaya bersiul. Tubuhnya terlempar ke belakang dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Ayah! Saudara Xiao, kalah begitu saja? Anak ini benar-benar ganas, tetapi pada akhirnya dia bukan tandingan Hundun Pume. Pertarungan sengit ini akhirnya berakhir. Di mata ketiga orang yang menonton pertempuran itu, kekalahan Xiaoyan adalah fakta yang tak terbantahkan. Tetapi ketika orang itu, termasuk Hundun Pume sendiri, belum memikirkan satu hal secara terperinci, yaitu karena serangkaian serangan Xiaoyan dapat merusak kaki kiri Hundun Pume dengan parah. Lalu jika serangan ganas seperti itu jatuh ke bagian tubuh Hundun Pume yang rentan lainnya, apa hasilnya? Dengan keterampilan tubuh Xiaoyan yang lincah dan fleksibel, dia pasti bisa melakukan ini. Sebenarnya, alasan mengapa Xiaoyan memilih untuk menyerang kaki berkulit tebal itu bukan karena Xiaoyan tidak dapat menyerang bagian-bagian yang rentan dari tubuh Hundun Pume, tetapi karena ia ingin memberinya kesempatan untuk mengusirnya. Dan pada saat yang sama, menguji apakah ia dapat menembus salah satu bagian pertahanan terkuat dari tubuh sejati Hundun Pume. Sekarang, semangat juang saya telah habis, dan kekuatan jiwa saya tampaknya hampir habis, sehingga saya tidak dapat menggunakan keterampilan bertarung jiwa, dan saya membelakangi hutan lebat. Kesempatan yang begitu besar, jika Hu Ying Jue tidak bergerak, itu hanya dapat membuktikan
bahwa semuanya adalah ilusi. Tubuh Xiaoyan tersapu ke belakang. Suara angin terus terdengar di telinganya. Pikirannya berputar cepat dan ia mendengus dalam hatinya. Tetapi saya sangat yakin bahwa itu bukanlah ilusi. Hu Yinjue, ayolah, jangan mengecewakan saya. Keberuntungan Xiaoyan sedikit mengguncang dadanya dan beberapa suap darah menyembur keluar. Tubuhnya jatuh ke dalam hutan lebat seperti layang-layang dengan tali yang putus. Di hutan lebat yang sunyi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok hitam muncul dari balik pohon tanpa peringatan dan belati hitam dengan cahaya redup menusuk bagian belakang leher Xiaoyan seperti kilat. Dalam sekejap, udara dingin di tepi hutan lebat itu naik tajam, seolah-olah bisa membekukan orang hidup-hidup. Kecepatan yang luar biasa, pisau yang sangat tajam, gerakan sosok hitam itu sangat profesional, dan tampaknya semua pilihan terhadap hidup Xiaoyan telah diblokir. Xiaoyan yang tampaknya terluka parah dan tidak memiliki semangat juang tampaknya berada dalam situasi putus asa. Tidak! Long Yi berteriak serak dan bergegas dengan kecepatan tertinggi. Sial, kita benar-benar lupa tentang Hu Yinjue, bajingan itu. Jing Wuchen sangat marah dan mengikuti Long Yi. Nulong dan Nundun Bume juga marah setelah tertegun. Seseorang benar-benar berani memanfaatkan situasi ketika beberapa orang sedang bertarung. Ini adalah penghinaan terang-terangan bagi mereka berdua. Jadi mereka berdua juga bergegas dengan marah. Namun beberapa orang tidak dekat dengan Xiaoyan. Jadi apa pentingnya? Bahkan jika mereka datang. Mereka takut penyerangannya sudah berhasil dan kemudian melarikan diri. Tiba-tiba sebuah pilah tajam datang dari belakang dan rambut Xiaoyan berdiri tegak. Tetapi dia menghela nafas lega dalam hati. Hu Yinjue, Anda benar-benar bersembunyi di sini dan akhirnya saya menipu Anda. Dalam sekejap, tepat ketika bilah tajam itu hendak mengenainya, sayap tulang di punggung Xiaoyan tiba-tiba muncul dan terbuka, menghalangi belati Hu Yinjue. Kemudian sayap tulang itu bergetar dengan cepat, menghilangkan kekuatan belati itu. Xiaoyan hanya terhuyung ke depan beberapa langkah dan menstabilkan tubuhnya. Pukulan fatal yang telah dia tunggu setelah penyergapan yang cermat gagal, yang membuat wajah Hu Yinjue berubah drastis. Dia melirik Xiaoyan yang langkahnya sedikit sembrono dengan ekspresi ngeri dan untuk sesaat tidak dapat membuat keputusan. Apakah akan mundur atau terus menyerang? Namun, jika dia mundur, kesempatan itu cepat berlalu. Mungkin tidak akan ada kesempatan yang lebih baik lagi. Menyerang, Xiaoyan terluka parah dan kelelahan, tetapi dia masih bisa menghentikan pembunuhannya yang membuat Hu Yinjue yang percaya diri tidak sepenuhnya yakin. Belum lagi ada 4 orang termasuk 2 jenius yang tak tertandingi bergegas ke depan. Ketika para master bertarung, sesaat keraguan terkadang dapat mengubah situasi secara tiba-tiba. Hu Yinjue yang tegas mengetahui hal ini dengan baik, dan dia dengan tegas membuat pilihan mundur. Karena seorang pembunuh sejati selalu hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Tiba-tiba, Hu Yinjue ditutupi oleh kabut hitam dan tubuhnya hampir menghilang dalam asap. Tetapi saat Hu Yinjue ragu-ragu tadi, dia sudah selangkah terlambat, dan cahaya berwarna darah hampir masuk ke tubuh Hu Yinjue. Pada saat yang sama, Xiaoyan memutar tangannya dengan sangat diam-diam dan menuangkan sebotol cairan Qingling berpola 3 ke dalam mulutnya. Setelah Xiaoyan menyelesaikan serangkaian tindakan ini dalam sekali jalan, sebelum orang-orang yang bergegas datang dapat mengetahui apa yang terjadi, mereka melihat kabut hitam yang mengelilingi penyerang dengan cepat menghilang, memperlihatkan sosok yang terbungkus jubah hitam dan berkedut di sekujur tubuh, dengan darah mengalir dari ke-7 lubang di wajahnya yang ganas. Yang membuat Nulong dan Nundun Bume hampir menjatuhkan rahang mereka adalah bahwa saat ini semangat juang Xiaoyan benar-benar telah pulih ke kondisi puncaknya, di mana tampilan nafas yang lemah dan kurangnya semangat juang sebelumnya. Selain itu, reaksi Xiaoyan terhadap serangan mendadak itu tampaknya bukan respon yang tergesa-gesa. Sebaliknya, tampaknya dia telah mengharapkannya dan merasa tenang, yang membuat mereka berdua semakin terkejut.
Apakah dia minum ramuan yang dapat langsung memulihkan semangat juangnya? Apakah dia punya rencana cadangan saat melawan saya? Atau apakah dia teralihkan dari melawan saya sepanjang waktu, berjaga-jaga terhadap serangan mendadak orang ini? Hundun Pume adalah orang yang cerdas dan menyimpulkan kemungkinan ini dari tindakan Xiaoyan sebelumnya dan melanjutkannya. Yang berarti bahwa Xiaoyan tidak menghadapinya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Bahkan setelah dia berubah menjadi bentuk kekacauannya yang sebenarnya. Hal ini membuat Hundun Pume marah dan wajahnya menjadi sangat jelek saat berlari. Apa yang dipikirkan anak ini tentang saya? Beraninya dia beralihkan saat bertarung dengan saya. Namun dia langsung berpikir bahwa jika Xiaoyan melawannya dengan sepenuh hati dan jiwanya, dia mungkin sudah mati dalam serangan mendadak yang ganas tadi. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega. Nulong jelas memikirkan hal ini juga dan menatap Hundun Pume. Mereka berdua melihat keterkejutan yang dalam dan sedikit ketakutan di mata masing-masing. Baguslah, ayah baik-baik saja. Long Yi menghela nafas lega dan wajah kecilnya yang tegang sedikit rileks. Matanya tertuju pada Hu Yincue dan bergegas mendekat. Saudara Xiao, orang ini jelas bahwa dia telah mengambil tindakan pencegahan sejak lama, membuat saya khawatir tanpa alasan. Tapi bagaimana saudara Xiao merasakan bajingan Hu Yincue ini? Jing Wuchen yang sedang terbang juga menghela nafas lega, tetapi ada pertanyaan membingungkan lain di benaknya. Pada saat ini, Hu Yincue masih berjuang menahan rasa sakit, melawan kekuatan Chang Qionghan. Hu Yincue, saya khawatir Anda tidak pernah bermimpi bahwa saya tuan muda Anda telah menemukan Anda, kan? Xiaoyan yang tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya menggunakan keterampilan bertarung terkuatnya 1000 kaki tanpa bayangan. Segera setelah dia menyerang, bersumpah untuk menghancurkan Hu Yincue, orang yang sangat dia benci. Hu Yincue nyaris berhasil lolos dari rasa sakit. Bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia buru-buru melangkah salah dan sosoknya melesat ke kanan seolah-olah dia telah terteleportasi. Sehingga penguasa berat yang dijatuhkan Xiaoyan hanya mengenai bayangan yang ditinggalkan oleh Yincue. Jelas, Hu Yincue tahu ada yang tidak beres. Jadi dia mengangkat lengannya dan menusuk jantung Xiaoyan dengan bilah tajam. Tetapi dia terbang ke hutan lebat. Begitu dia masuki hutan lebat, hanya masalah waktu untuk keluar dengan bantuan medan hutan lebat yang rumit. Melihat hutan lebat sudah dekat, mata Hu Yincue berbinar gembira. Tetapi Xiaoyan yang akhirnya menarik Hu Yincue untuk muncul, tidak akan membiarkan Hu Yincue mendapatkan keinginannya. Xiaoyan menyapu bilah tajam itu dengan penggaris yang berat, dan dengan kepakan sayap tulang, dia telah mencegat Hu Yincue di depannya. Dengan sayap tulang dan keterampilan tubuh, Xiaoyan jelas lebih baik daripada Hu Yincue dalam hal kecepatan. Sehingga kegembiraan yang baru saja terpancar di mata Hu Yincue segera digantikan oleh kengerian. Dia menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya untuk menghindar ke kiri. Sial, sangat licin. Xiaoyan mengangkat alisnya dan saat dia menggerakkan tubuhnya ke samping untuk mengejar, Xiaoyan menggunakan Chang Qionghan lagi. Dan perisai cahaya berwarna darah yang besar langsung menutupi area seluas ratusan kaki dan mengenai Hu Yincue pada saat yang sama. Keterampilan bertarung jiwa, sialan. Kekuatan jiwanya jelas habis. Mengapa dia masih bisa menggunakan keterampilan bertarung jiwa berulang-ulang? Hu Yincue bingung dan darah menyembur keluar dari 7 lubangnya lagi. Namun kali ini Hu Yincue telah bersiap. Dan sebagai anggota klan iblis, pertahanan jiwanya tidak buruk. Dan tingkat cederanya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Meskipun kepalanya terbelah, dia masih hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Hu Yincue hendak menghindari pengejaran Xiaoyan, tetapi tiba-tiba dia berpikir. Sulit untuk melarikan diri dalam menutup darah. Mengapa tidak memanfaatkannya dan mengambil kesempatan untuk memukulnya dengan keras? Memikirkan hal ini, dia langsung mengerang, terhuyung-huyung memeluk kepalanya dan jatuh ke belakang. Seperti dugaan saya, dengan kemampuan bertarung jiwa saya, dia sama sekali tidak bisa melarikan diri.
Xuan sangat gembira dan tidak curiga. Dia terbang di atas Hunjing, mencondongkan tubuh ke depan dan menebas penguasa berat. Namun Xuan tidak menyangka bahwa kaki Hunjing akan terangkat saat dia jatuh ke belakang. Dan bilah tajam hitam sepanjang beberapa inci tiba-tiba keluar dari ujung sepatunya, menebas ke arah perut bagian bawah Xiaoyan. Pada saat yang sama, Hunjing mengangkat tubuhnya dan mengeluarkan 2 belati dari tangannya. Yang di tangan kirinya berada di penguasa berat dan yang di tangan kanannya menunjukkan langsung ke dagu Xiaoyan. Jadi situasi yang tampaknya terkendali tiba-tiba berubah drastis. Dan Xiaoyan ketakutan dan berkeringat dingin. Dia secara naluriah memutar pergelangan tangannya dan penguasa berat terbalik ke samping dan bertabrakan dengan belati di tangan kiri Hunjing. Kemudian tubuhnya tiba-tiba berputar karena kekuatan benturan dan sayap tulangnya terlipat untuk melindungi tubuhnya dan serangkaian percikan api bergesekan dengan belati di jari kaki Hunjing. Hampir pada saat yang sama, ketika tubuhnya berputar, kepalanya jatuh ke belakang, nyaris menghindari belati yang ditusuk oleh tangan kanan Hunjing. Sambil menghirup udara dingin, Xiaoyan yang telah kehilangan kesempatan pertama dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bagi diri sendiri, menggunakan kekuatan putaran untuk dengan cepat terbang ke udara, mencoba untuk sementara menjauhkan diri dari Hunjing. Tanpa diduga, Xiaoyan masih berhasil menghindari pembunuhan mendadak itu. Dan Hunjing juga tidak kalah terkejut dengan Xiaoyan. Namun emosi Hunjing sama sekali tidak terpengaruh oleh keterkejutan itu. Tangan kirinya bersinar dengan cahaya dan belati itu menghilang. Kemudian, semangat juangnya melonjak keluar dan menampar tanah. Tubuhnya tiba-tiba memantul ke atas, meninggalkan bayangan dan menerkam Xiaoyan yang tidak stabil. Melihat bahwa bilah tajam itu akan mencapainya, Xiaoyan memutar tubuhnya untuk menghindarinya dan mengayunkan penggaris yang berat untuk menyapu Hunjing. Tapi tubuh Hunjing merosot, sehingga penguasa berat nyaris tidak melewati kepalanya. Lalu dia mencondongkan tubuh ke depan dan menyerbu ke arah Xiaoyan, mengusap dan menusuk belati di tangannya. Semangat juangnya melonjak lagi dan lagi dalam sekejap. Sepertinya dia sudah menyerah untuk melarikan diri dan berencana untuk menyingkirkan Xuan sebelum dikepung oleh beberapa orang yang datang. Hunjing ini masih sangat kuat setelah kehilangan kekuatan tersembunyi. Ternyata semua jenius yang tak tertandingi tidak sia-sia. Sudah terlambat untuk menarik kembali penguasa berat dengan tergesa-gesa. Xiaoyan menuangkan semangat juangnya ke lengannya dan memukul pergelangan tangan Hunjing dengan sikunya. Jika Hunjing tidak berhenti, pergelangan tangannya akan lumpuh sebelum dia menusuk Xiaoyan. Namun wajah Hunjing juga berubah drastis dan tangan kanannya yang memegang belati dengan cepat mundur. Tepat ketika Xiaoyan baru saja menghela nafas lega, Hunjing tiba-tiba mengendurkan kelima jari tangan kanannya dan menampar ujung belati dengan tangan kirinya. Segera belati itu melesat di depan Xiaoyan seperti anak panah dari busur. Bilah tajam itu jatuh dari tangannya, tetapi Hunjing tidak mengikutinya dari dekat. Sebaliknya, dia berbalik dan menggunakan keterampilan tubuhnya secara ekstrim, berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju hutan lebat. Dan aura pembunuh yang sebelumnya tak terkalahkan juga menghilang. Ternyata Hunjing tidak berniat menyingkirkan Xiaoyan dan kemudian melarikan diri. Semua serangan yang ganas hanyalah ilusi, hanya untuk melarikan diri. Xuan terkejut karena dia telah merencanakan untuk melawan Hunjing, tetapi ditipu oleh Hunjing. Jadi dia dengan cepat membalikkan tubuhnya sedikit, menggunakan sayap tulangnya untuk memblokir bilah tajam, dan kemudian bergegas mendekat. Pada saat ini, Hunjing telah melarikan diri ke tepi perisai darah dan belati di tangannya muncul kembali dan menusuk perisai darah dengan seluruh kekuatannya. Perisai darah itu dibangun oleh kekuatan jiwa dan sangat sulit dihancurkan. Namun di bawah serangan kekuatan penuh Hunjing yang putus asa dan permukaannya rusak, itu masih membuat suara berdengung dan hampir runtuh. Tidak bagus. Jika perisai darah itu rusak, tidak akan ada yang bisa menghentikan Hunjing untuk melarikan diri ke dalam hutan lebat.
Xiuyan terkejut dan pikirannya tiba-tiba berubah, dan perisai darah itu dengan cepat menyusut. Meskipun tingkat Chang Kyong-han tidak diketahui, itu pasti cukup kuat setelah menyusut oleh Xiuyan. Ketangguhan perisai darah itu meningkat pesat dan langsung stabil. Melihat bahwa gerakan ini efektif, Xiuyan semakin mengurangi perisai darahnya dan kemudian mencurahkan kekuatan jiwanya. Sehingga Hu Ying tiba-tiba merasakan tekanan berlipat ganda, dan setiap ruang di atas, di bawah, di kiri, dan ke kanan menjadi seperti tanah berlumpur, membuatnya sulit untuk bergerak. Api yang berkeliaran menjadi 3 kaki. Xiuyan tidak memberi Hun Ying waktu untuk memikirkan tindakan balasan. Dia mengangkat penggaris dan melambaikannya di udara. Di bawah gulungan penggaris berat, api surgawi melonjak menekan ke arah Hu Ying dari segala arah. Di bawah tekanan ganda dari api surgawi dan kekuatan jiwa, Hu Ying tidak memiliki ruang untuk menghindar dan sulit untuk maju atau mundur. Jadi dia harus bertarung. Namun wajah Hun Ying menjadi pucat dan dia tidak punya pilihan selain menuangkan semangat juangnya ke dalam bila-bila tajam itu. Dengan kekuatan tajam yang mampu merobek ruang, menebas ke segala arah. Saat bila-bila tajam itu ditebas oleh Hu Ying sekaligus, dengan kekuatan terus-menerus, seperti 10.000 pedang yang menusuk secara bersamaan. Dan keterampilan bertarung Xiuyan api yang mengembara menjadi 3 kaki akhirnya runtuh. Namun tidak ada kegembiraan di wajah Hun Ying, karena Xiuyan telah mendekatinya karena keterlambatan, dan hanya berjarak 10 langkah darinya. Jarak ini cukup berbahaya bagi seorang pembunuh yang tubuhnya sangat lamban. Dan Hu Ying tentu saja mengerti hal ini, terutama setelah melihat kekuatan Xiuyan yang luar biasa yang dapat melawan Hun Dun Pume. Dia tahu betul apa artinya berada begitu dekat dengan Xiuyan. Jadi keringat dingin di dahi Hun Ying mengalir keluar tanpa terkendali. Dia menatap Xiuyan dengan kaget dan matanya berkedip-kedip dengan ejekan diri dari waktu ke waktu. Mereka yang belum pernah bertarung langsung dengan Xiuyan tidak akan pernah tahu seberapa kuat dan menakutkannya Xiuyan, dan Hun Ying akhirnya mempelajarinya setelah bertarung dengan Xiuyan sepanjang jalan. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.